بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، faqad faza al-muttaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih di bab haqqul jar wal wasiyah bihi. Hak tetangga dan wasiat yang berkenaan dengan al-jar atau dengan tetangga. Dan kita sudah sampai hadis yang keempat. Kemarin kita sudah sampaikan tentang bagaimana hak tetangga sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya bahwasanya malaikat Jibril itu selalu berwasiat, ya, terus berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi itu mengira ini tetangga akan dijadikan ahli waris, sampai seperti itu. Artinya begitu pentingnya luar biasa tetangga tersebut. Dan kemarin sudah kita bahas. Kita baca hadis yang keempat. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, ibu-ibu, istri-istri, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga itu menganggap remeh terhadap tetangganya yang lain. Jangan meremehkan. Walau firsina syatin, walaupun dia memberikan, menghadiahkan, berbagi dengan firsina syatin, tulang yang dagingnya sedikit, itu namanya firsin. Tahu ya, tulang kambing, tulang sapi sama. Walaupun hanya sepotong tulang yang ada dagingnya sedikit, yang dimasak. Kalau dimasak banyak, jangan tetangga itu diremehkan, tidak pernah dibagi, maksudnya seperti itu. Saling memberi hadiah, intinya seperti itu. Karena itu bisa melembutkan hati. Terutama pada momen-momen terpenting, itu jangan sampai kita lupa tetangga, ya. Ada hajatan, ada kita masak banyak, memang berbagi, maka tetangga jangan sampai
terlupakan, mulai dari yang paling dekat, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Hadis pendek ini intinya dianjurkan tabadulul hadiyah bainal jiran. Jadi sesama tetangga itu, walaupun sesuatu yang mungkin dianggap remeh, ya, sampai di sini di firsina syatin itu agar saling bertukar hadiah. Satu kadang ngasih ini kadang ngasih ini. Itu subhanallah memang memberikan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'u jarun jarahu, janganlah seorang tetangga itu melarang, mencegah tetangganya yang lain ayyaghriza khashabatan fi jidarihi. Jadi ini ketika bertetangga, ketika seseorang ingin memasang khasyabah itu kayu, fi jidarihi, di dindingnya. Thumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, ma li arakum anha mu'ridina, ma li arakum anha mu'ridina. Artinya ini adalah sunnah, gitu ya. Tentang sunnah ini, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, demi Allah saya akan membuangnya, baina aktafikum, di antara katif itu ini, aktafikum. Artinya di dalam hadis ini kita itu disuruh untuk selalu ta'awun antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, ya, dan saling tasamuh, saling, jangan tidak mau ada toleransi, jangan kaku. Ya, kita mempersilahkan kalau ada apa-apa yang bisa dibantu di antara mereka. Dan kalau ada hak-hak yang mungkin kita mengalah, enggak ada masalah seperti itu. Agar dalam kehidupan bertetangga itu bisa lebih baik. Dan seseorang tetangga itu jangan menghalangi tetangganya yang lain. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat. Seperti ketika kita rumah berdekatan, kadang-kadang yang minta tolong, ya. Tapi jangan menyakiti. Kadang-kadang minta tolong umpamanya, oh ini sekedar kayu umpamanya. Kadang-kadang talang air digabungkan dan seterusnya. Maka hal-hal seperti itu
Kalau memberi manfaat, sudah kita berikan bantuan, dan itu kan tidak besar seperti itu. Dari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang pendek ini sederhana. Ini sampai kecil. Tadi saya bilang sebuah kayu, ingin mungkin perbatasannya ada tembok umpamanya gitu kan. Nah, kayu ini nempelnya di tembok, tetangganya minta izin, kan nggak mengganggu. Mungkin dia untuk masang apa gitu kan, bermanfaat. Mungkin ada jemuran, ya. Mungkin kalau di kampung agak jauh, tapi kalau di kota itu kadang-kadang mepet. Seperti sini itu rumah mepet sekali dengan tetangga. Nah, seperti itu seyogyanya tidak boleh, jangan. Dan seperti ini sampai dibahas gitu ya, menancapkan kayu di dinding tembok tetangganya, minta izin, dikasih nggak? Kalau nggak dikasih itu keterlaluan. Pun juga nggak ganggu, kecuali kalau hal yang mengganggu. Nah, tetangga yang mau nancapkan juga harus minta izin, bukan asal paku aja di tembok, itu juga tidak benar. Jadi yang satu izin, yang satu memberikan izin. Kalau hal tersebut memang memberikan manfaat dan tidak mengganggu. Syaratnya apa? Mendatangkan manfaat dan tidak mengganggu. Nah, kalau sampai mengganggu, ya itu yang tidak boleh. Itu masuk yang kemarin. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dengan keberadaannya. Nah, itu tadi sampai Abu Hurairah itu pernah melihat dan berkata, ada ketika di zaman sahabat itu juga ada ya, orang yang mengabaikan hal tersebut gitu ya. Mengabaikan hal yang kelihatannya remeh, tapi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan bertetangga. Sampai mali arakum anha mu'ridin. Sampai seperti itu. Mengapa aku masih melihat orang-orang yang mengabaikan, mu'ridin itu mengabaikan hal tersebut. Sampai beliau bersumpah, demi Allah la armiyanna biha baina aktafikum. Demi Allah aku akan memikulkan sunnah beliau pada pundak kalian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi hadis pendek ini sekali lagi ini hal kelihatannya sesuatu yang remeh, tapi ini bagi tetangga yang membutuhkan hal tersebut itu sangat diperlukan. Jadi sekali lagi dari hadis yang kita baca tadi ada 3 poin. 1, bagaimana tetangga itu saling membantu, tolong menolong di antara mereka. Ini mencontohkan ya kehidupan nyata. Dan tanazul an ba'dil huquq. Seorang tetangga itu kadang-kadang ya sudah ini hak saya, tapi dia tidak mempermasalahkan dengan sesuatu yang memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Artinya memberikan manfaat kepada tetangga, kepada kita yang tidak ada bahayanya. Kenapa kita harus melarang dan mencegah? Kalau hanya contoh menancapkan kayu di
di dindingnya. Yang kedua, laisa lil jari ayyamna jarahu bi syai'in yanfa'uhu wa la yadhurruhu sawa'un kana fil bina' aw fi ghairihi min marafiqil hayat. Seorang tetangga itu sebenarnya tidak punya hak untuk melarang ya, sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada tetangganya dan tidak memberikan madarat kepada dirinya, baik itu dalam bangunan atau yang lainnya. Kalau sawah ya air, nah, seperti itu. Yang terakhir, ta'awunul jiran madharun min madhahiril ukhuwah al-islamiyah. Jadi saling tolong menolong, bantu membantu antara tetangga yang satu itu adalah madhar, artinya contoh yang jelas dalam ukhuwah Islamiyah. Ya. Dalam Islam itu sangat diajarkan seperti itu. Satu hadis lagi. Kalau barusan ini adalah perbuatan, berikut ini adalah instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti, tidak berbuat idza kepada tetangganya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Ya, sudah dicontohkan kemarin. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Muttafaqun alaih. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Tetangga kalau enggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Muttafaqun alaih. Jadi syahidnya sekali lagi dalam hadis yang ketiga kita baca pagi hari ini, larangan menyakiti tetangga. Dan itu menunjukkan sempurnanya iman. Ya. Dan yang lain tadi memuliakan tamu dan juga berkata baik atau diam. Nah, yang terakhir, iman itu ada bekasnya. Kalau orang beriman itu pasti ada bekasnya. Apa bekasnya? Apa buahnya yang menunjukkan dia itu akan berbuat ihsan kepada tetangganya? Itu buah daripada iman. Ya. Jadi kalau orang mengaku beriman, salah satu buahnya dia berbuat baik kepada tetangga. Salah satunya dia berbuat baik kepada memuliakan tamu, kepada tamu. Buah daripada iman, perkataannya baik, tidak jorok, tidak mengajak berbuat maksiat. Itu seorang yang beriman. Nah, ketika tidak ada manfaatnya berbicara, diam. Kalau sekarang siapa yang ada bicara? Sekarang lockdown begini istilahnya. Sekarang orang pada di rumah semua. Ya gantinya berbicara yang tidak bermanfaat. Kita punya HP, berita nggak jelas secara kesana kemari, itu namanya termasuk juga berbicara yang tidak ada manfaatnya. Dipikir kalau mau men-share sesuatu itu harus dilihat kemanfaatan dan keutamaannya. Kalau jelas-jelas tidak baik, ya jangan. Kalau itu benar aja harus kita pilih ada manfaatnya enggak. Seperti itu. Jadi itu pagi hari ini. Ini masih
kaitannya dengan tetangga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar ya dari hadis-hadis yang kita baca pagi hari ini ya. Hal-hal yang sudah dicontohkan dalam hadis ini begitu luar biasa. Islam itu sampai kecil aja dibahas ya. Apalagi yang besar-besar ya. Jadi kan sederhana ya, kayu numpang nempel di tembok tetangga. Yang mau nempel minta izin, yang punya tembok mengizinkan. Enak ya. Jadi dua-duanya. Kalau gak diizinkan mungkin ada masalah di situ. Yang tidak dipasang. Tapi seyogyanya kalau itu memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat kepada tetangga yang satunya, maka silahkan. Kalau dalam Islam seperti itu ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.